Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan Al-mas'alatu salisatu Al-mas'alatu salisatu ghalibul haidi. Masalah yang ketiga, ghalibul haidi. Waktu keumuman haid. Berapa banyak atau berapa lama durasi waktu haid? Ini akan dibahas di sini. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahshin tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyamin aw sab'atin summa ightasili wa salli arba'atan wa ishrina yawman aw salasatan wa ishrina yawman kama yahidun nisa'u wa yatahurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna wa yatahurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Baik, hadisnya hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dengan derajat yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Wa ghalibuhu, dan masa keumuman haid itu adalah sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Masa keumuman haid itu 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahshin, kepada Hamnah binti Jahshin. Apa ucapan beliau? Tahayyudi, ya di sini tahayyudi, hitunglah haid ya olehmu, hitunglah haid olehmu fi ilmillahi, dalam ilmu Allah, sittata ayyamin, 6 hari, au sab'atin, atau 7 hari. Ini perintah Nabi kepada Hamnah binti Jahshin radhiyallahu anha. Disuruh menghitung masa haid itu dalam ilmu Allah sekitar 6 atau 7 hari. Karena memang ini pada umumnya ya, 6 sama 7 hari. Haidnya wanita 6 sampai 7 hari, 6 atau 7 hari ya. Kemudian summaghtasili, kemudian mandilah. Ini menunjukkan wajib mandi setelah haid ya. Wasalli, dan salatlah arba'atan wa isrina yauman,
selama 24 hari. Au salasatan wa ishrina yauman, atau 23 hari. Kenapa kok 24 atau 23? Karena sisa hari dalam sebulan setelah berhaid 6 atau 7 hari, maka sisanya adalah 23 atau 24, ya kan? Kalau wanita tersebut haidnya selama 6 hari, maka sisanya berapa? 24 atau 23, ya. Ya kalau dia 7 hari dia haidnya, ya kurang lebih sekitar 23 hari. Ya. Demikian, atau 22 hari. Disebutkan di sini 23 dan 24. Nah, ini adalah masa suci. Bisa diprediksi bahwasanya di sini Hamnah binti Jahsyin mengalami istihadah, keluarnya darah karena sakit, ya. Hamnah binti Jahsyin adalah salah seorang sahabat wanita Nabi SAW yang mengalami istihadah, keluar darah, sehingga tidak bisa membedakan, ya, sehingga teriringi darah haid dengan darah istihadah tersebut. Ini waktu yang panjang, ya. Jadi dalam sebulan itu keluar darah terus, ya, terusan darah, sehingga tidak tahu ini haid kapan, gitu ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk haid di masanya, akan disebutkan di masanya, dan suci juga di masanya, yaitu haidnya selama 6 atau 7 hari, kemudian sisanya itu adalah suci. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk mandi dan sholat, ya, selama 24 atau 23 hari. Terlanjutkan, kama yahidun nisa'u wa yatahurna, sebagaimana haidnya para wanita dan sucinya mereka. Sebagaimana haidnya para wanita dan sucinya mereka, limiqati haidihinna wa tuhrihinna, di waktu-waktu haid dan suci mereka. Di waktu haid dan suci mereka. Jadi waktu haid dan waktu suci disesuaikan dengan kebiasaan wanita ketika itu, ya, kebiasaan wanita ketika itu. Dan ini memang pada umumnya 6 dengan 7 hari. Jadi haid sekitar 6 sama 7 hari. Demikian. Baik, hadisnya hasan, ya, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Baik, kita lanjutkan al-mas'alatur rabi'atu, masalah yang keempat. Ma yahrumu bil haidi wan nifasi. Ma yahrumu bil haidi wan nifasi. Apa yang diharamkan dengan sebab adanya haid dan nifas. Di berikut ini hal-hal yang diharamkan ketika haid dengan nifas, ya. Jadi ketika haid dengan nifas ini ada yang diharamkan. Yahrumu bisababil haidi wan nifasi umurun. Yahrumu bisababil haidi wan nifasi umurun. Awalan al-wat'u fil farji. Al-wat'u fil farji. Liqaulihi ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Dalam surah Al-Baqarah 222. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina nazalat isna'u kulla syai'in illa nikaha. Isna'u kulla syai'in illa nikaha. Baik, kita terjemahkan. Yahrumu bisababil haidi, diharamkan dengan sebab haid, wan nifasi dan nifas, diharamkan dengan sebab haid dan nifas, umurun, beberapa hal. Awalan, yang pertama, al-wat'u fil farji.
Ini kalau ada bahasa-bahasa agak sedikit sensitif, ini maaf ya. Ini karena memang bagi pembahasan demikian. Dan ini hukum. Jadi kalau tabu dalam hukum agama itu penting untuk tetap disebutkan walaupun tabu, paham ya? Agar mengerti hukumnya. Paham, akhwat? Ya. Baik, yang pertama ini adalah al-wat'u fil farji, yaitu berhubungan badan pada kemaluan. Jadi bukan suami ya, yaitu istri dalam kondisi haid atau nifas, maka tidak boleh berhubungan badan, ya. Kalau dalam istilah yang lain jima, ya. Dan ini disebut dengan fil farji, yaitu pada kemaluan. Tidak boleh, ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahidi, maka jauhilah wanita-wanita itu fil mahidi, pada tempat haidnya, itu pada kemaluan yang sedang mengalami haid. Disamakan dengan itu adalah nifas, karena sedang berdarah, ya. Dan itu darah kotor, ya. Jadi tidak boleh. Ini akhwat juga, ya, ini ke depan maksudnya, ya. Itu diwanti-wanti, diingatkan nanti kalau udah punya suami maksudnya, ya, untuk ngasih tahu, ya, bahwasanya ini dalam kondisi haid atau nifas, ya. Insya Allah mereka juga paham, ya. Tapi yang penting kan harus dikasih tahu, ya. Yang penting harus diberi tahu agar nanti suaminya nggak sembarangan, nggak sembrono gitu, ya. Allah sendiri memerintahkan fa'tazilun nisaa fil mahid, kata Allah. Maka jauhilah wanita-wanita itu, maksudnya para istri, fil mahid, pada tempat haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn, dan janganlah dekati mereka sampai mereka suci. Dan jangan dekati mereka, maksudnya para wanita yang haid tadi atau yang nifas, ya, sampai mereka suci. Nah, dalam surah Al-Baqarah 222. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina nazalat, tatkala turun ayat tersebut, Rasulullah bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah segala sesuatu illa nikah, kecuali nikah. Maksud nikah di sini adalah secara bahasa makna nikah adalah al-jima', ya. Antuna bisa kasih keterangan di bawah, maksud nikah di sini adalah al-jima', ya. Hubungan badan maksudnya, ya. Maksudnya kata Nabi ini, isna'u kulla syai'in, karena ada yang bertanya tentang ini. Berarti kan tidak boleh dekati. Maka Rasulullah kasih tahu bahwasanya isna'u kulla syai'in, lakukan segala sesuatu illa nikah, kecuali nikah. Nikah itu adalah hubungan badan. Maksudnya adalah kalau istri sedang haid atau nifas, maka boleh lakukan segala sesuatu, seperti contohnya berpegangan tangan, membantunya, berinteraksi dengannya, bahkan, ya, menciumnya, begitu juga bercumbu dengannya, boleh, asalkan kata Rasulullah illan nikah, kecuali nikah, maksudnya jima. Demikian, ya. Tidak boleh, ya. Itu maksud dari sabda Nabi ini. Jadi kalau antuna ini afwan, ya, Ustaz tetap jelaskan, walaupun tabu tapi ini ilmu, ya. Antuna jangan punya buruk sangka, ya, tapi ini ilmu, supaya nanti ke depan antuna punya ilmu. Ini afwan, terkadang sebahagian pengantin baru itu mereka tidak berbekal dengan ilmu syar'i, hanya semangat aja untuk apa? Untuk nikah biasanya, sehingga ada hal-hal yang mereka tidak tahu, ada yang berlebihan, ada juga yang begitu longgar, sehingga kadang perkara yang haram itu dilanggar, perkara yang mubah yang boleh itu dihindari. Nah, ini yang masalah. Kenapa? Tidak tahu batasannya. Paham ini, akhwat? Makanya butuhnya belajar. Antuna mungkin, ya, ada di antara antuna yang mungkin dulu ketika masuk di Ulunuha ini itu bukan atas dasar pilihan pribadi. Mungkin ada yang dianjurkan orang tua, supaya maksudnya agar putra dan putri si orang tua ini mengenal tentang hukum agama, paham, ya?
supaya nggak keliru gitu loh. Nah ini Ustaz mau sampaikan juga. Nah di antara memang pembelajaran di dalam Islam ini ada hal-hal yang sifatnya tabu, yang kalau didengar kok gini kok gitu, tapi ini perlu untuk diketahui. Apalagi contoh yang nyampaikan seperti ini, sebenarnya Ustaz berharap yang nyampaikan masalah ini tuh para ustadzah, tapi mungkin wallahu alam ya, karena ini pas pelajarannya dan ustadz yang mengajarkannya, ustadz yang nyampaikan terpaksa sebenarnya, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan antuna bisa memahami bahwasanya yang mau ustadz sampaikan adalah ya, dalam kondisi seorang istri haid atau nifas ya, antuna ya, seorang wanita istri yang haid nifas itu bukanlah merupakan dosa ketika suaminya ingin menciumnya, paham? Contoh ingin bermesraan. Yang dilarang adalah kata Rasulullah illan nikah, kecuali nikah. Maksud nikah di sini adalah hubungan badan. Karena ini penjelasan terhadap firman Allah, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita itu dalam kondisi pada tempat haidnya atau dalam tempat nifasnya, yaitu pada kemaluan yang sedang haid atau nifas. Maka itu tidak menghalangi untuk contohnya ingin mesra dengan istrinya ya, atau ingin contohnya bersama dengan istrinya. Nah, ketika Rasulullah saja bersama dengan para istri yang sedang haid atau nifas, Rasulullah masih satu selimut ketika tidur. Dan ini dikabarkan istri-istri Nabi SAW supaya orang-orang memahami begini hukumnya, bukan seperti orang-orang Yahudi. Antuna kalau tahu tentang kisah orang Yahudi, itu wanita kalau haid atau nifas itu dikurung, kemudian apa? Disendirikan, ya. Itu tidak boleh nyentuh macam-macam. Kalau nyentuh macam-macam, itu dihukumi yang disentuh ini adalah jadinya najis, begitu. Karena dianggap wanita yang haid atau nifas itu sedang bernajis. Padahal yang najis itu cuma apa? Cuma darahnya. Dan di tempat yang keluar darah itu, sementara kulitnya, fisik orangnya itu udah najis, paham ya? Nah cobalah, beruntung kan jadi umatnya Rasulullah, bukan umat Yahudi sama Nasrani kan? Alhamdulillah, nah seperti itu ya. Nah ini butuh untuk diketahui hukumnya supaya enggak keliru ya. Makanya Ustaz sampaikan seperti itu ya. Baik. Sanian yang kedua, sanian at-talaqu. Liqaulihi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna dalam surah At-Talaq ayat 1. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar lamma tallaqa ibnuhu Abdullah radhiyallahu anhu imra'atahu fil haidi lamma tallaqa ibnuhu Abdullah imra'atahu fil haidi murhu falyuraji'ha al hadis. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Baik, yang kedua, jadi yang pertama yang diharamkan adalah berhubungan badan ya, atau jima. Kemudian yang kedua adalah at-talaqu, talak. Ini maksudnya adalah berlaku bagi suami. Suami diharamkan untuk mentalak istri dalam kondisi istri haid atau nifas. Ini sebenarnya pembelajaran untuk suami ya. Nggak boleh mentalak istri dalam kondisi istri itu haid atau nifas ya. Mungkin sedang marah, apalagi biasanya dalam kondisi haid istri itu sensitif ya kan, baperan, sensitif, sangat mungkin contohnya dia tersinggung ya, tersinggung oleh suaminya, tersinggung oleh, bahkan mungkin kondisi yang membuat nggak tersinggung jadi tersinggung karena saking sensitifnya akhirnya terjadi pertengkaran dengan sang suami. Nah suami dalam kondisi seperti itu jangan mentalak istrinya. Ini luar biasa ya, ada hikmah di balik ini ya, di mana suami itu harus memahami ya, bahkan menjaga diri ya ketika mendapati istri haid. Nah itu dia, menjaga diri, melihat kondisi istri yang ketika itu sensitif, maka tak boleh dia mentalak ya.
Ini hikmah yang besar sesungguhnya. Haram. Tidak boleh ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka. Kalau ini maksudnya perintah talak ini ketika memang suami tersebut sudah pingin betul mentalak, ya, maka talaklah mereka itu para istri li'iddatihinna, ya, di waktunya, tidak boleh di luar waktu. Di antara di luar waktu yang dilarang itu adalah ini dalam kondisi haid, itu dilarang, ya. Mana dalil yang lain ini? Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Umar, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lamma talaqa ibnuhu Abdullah, tatkala putra beliau Abdullah, itu Abdullah bin Umar, mentalak imra'atahu, mentalak istrinya fil haidi, dalam kondisi haid. Apa perkataan Nabi? Murhu, perintahkan dia. Siapa dia ini? Siapa? Murhu, perintahkan dia. Siapa dia ini? Abdullah. Ya. Falyuraji'ha, untuk rujuk kepadanya. Siapanya ini? Istrinya. Ya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya begini, kisahnya begini. Jadi karena satu sebab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu mentalak istrinya. Enggak disebutkan kisahnya apa begitu, Ustaz belum mendapatkan apa sebabnya. Apakah pertengkaran atau ya biasa kan namanya suami istri ya, ada ketidakcocokan. Maka tertalaklah, keluar ungkapan talak dari Abdullah bin Umar untuk istrinya, sementara istrinya haid. Sampai hal itu kepada Umar, ayahnya. Umar ngadu kepada Rasulullah. Umar datang kepada Rasulullah tentang kasus ini, yaitu Abdullah bin Umar, itu putranya, mentalak istrinya dalam kondisi haid. Ya. Maka Rasul perintahkan, murhu falyuraji'ha, perintahkan dia untuk rujuk kepada istrinya. Menunjukkan tidak boleh mentalak istri dalam kondisi haid, sampai-sampai diperintahkan untuk rujuk. Nah, begitu. Paham ya? Nah, ini menunjukkan memang diharamkan untuk mentalak istri dalam kondisi ya haid, atau yang sama dengan itu nifas. Seperti Ustaz katakan tadi, ini hikmah yang besar, di mana ya rumah tangga itu terkadang ada riaknya. Antuna mungkin pernah dengar ya, abi sama umi, ayah sama bunda itu tengkar-tengkar dikit kan? Ya kan? Berbeda pendapat, agak tengkar dikit gitu kan. Nah, itu kan biasa kan? Nah, itulah rumah tangga seperti itu. Ya. Nah, di antara petunjuk dalam agama kita untuk para laki-laki, suami terutama, yang menjadi kepala rumah tangga, yang dia stabil, bukan perempuan yang labil, ya, maka dia dikasih rambu-rambu untuknya dalam rumah tangga untuk memperhatikan istrinya, ya, dalam kondisi haidnya. Jangan sampai kondisi yang labil ini, yang sensitif ini, istri dalam kondisi sensitif yang sedang haid ini dia mentalaknya. Karena sangat mungkin kondisi ini membuat istri sensitif lantas marah, lantas suaminya juga dimarahin. Akhirnya suami ya bisa jadi terpancing kemarahannya, lalu keluar dari lisannya talak itu. Nah, di sini dikasih wanti-wanti. Ini luar biasa ya. Ini hikmah besar ini. Sayangnya Ustaz nggak ngajar para ikhwan. Sebenarnya penting harus ngajar ikhwan ini, untuk mereka dikasih pemahaman bahwasanya demikian, laki-laki itu menahan diri, bersabar dengan kekurangan istri, lebih-lebih dalam kondisi haidnya, itu sangat sensitif.
ya, sangat sensitif, sehingga ya ketika mendapati seorang istri yang dia sensitif dalam kondisi seperti ini, jangan terpancing juga emosi dan kemarahannya, harus banyak bersabar begitu ya, jangan pula mentalaknya karena haram mentalak dalam kondisi haid atau nifas. Baik, kita lanjutkan. Salisan yang ketiga, as-salatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimata binti Abi Hubaishin idza aqbalatil haidatu fada'is salata ya. Yang ketiga yang diharamkan adalah as-salatu, salat. Jadi salat nggak boleh ya. Akhwat sekalian, salat nggak boleh dalam kondisi haid dengan nifas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, li Fatimah binti Abi Hubais, kepada Fatimah binti Abi Hubais, idza aqbalatil haidatu, apabila datang haid itu, fada'is salata, maka tinggalkan salat. Apabila datang haid itu, maka tinggalkan salat. Wah, merdeka gitu ya. Ketika haid nggak salat, masya Allah 7 hari, dan nggak perlu diqodho ya. Orang yang haid ketika meninggalkan sholat itu haram ya. Jadi kondisi haid membuat sholat itu haram dikerjakan, kemudian tidak sah. 2, haram dan tidak sah. Kalau ada orang yang dia melakukan sholat dalam kondisi haid, maka 2 hukumnya. Pertama, tidak sah sholatnya. Yang kedua, berdosa ya. Tapi kalau tidak tahu tidak masalah ya. Contohnya ini sedang sholat, tiba-tiba kok ada yang keluar gitu. Begitu selesai sholat, ke kamar mandi sebentar, ditengok, loh haid, kan gitu ya. Maka tadi kondisinya karena tidak tahu tidak ada dosa. Tapi kalau menyengaja tidak boleh ya. Ini sebagaimana keyakinannya orang-orang Khawarij yang suka mengkafirkan orang-orang Islam ya. Itu mereka mewajibkan sholat bagi para wanita yang haid dan nifas. Kata mereka, sholat itu kewajiban yang asasi ya, yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Demikian ya. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Cukup kan? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.